Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku semua? Insyaallah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada pertemuan hari ini di semester 2 ya, semester genap, kita akan membahas materi pembelajaran selanjutnya, yaitu materi pembelajaran ke-6 dengan judul materi indahnya saling membantu dan hidup rukun untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Selanjutnya marilah kita pahami materi pembelajaran ya. Anak-anak nanti insyaallah bisa membaca Quran surah Al-Maidah ya. Materi pembelajaran pertama membaca Quran surah Al-Maidah surah kelima. Perhatikan ya, Quran surah kelima ayat 2 sampai 3, dan Quran surah Al-Hujurat surah ke-49. Jadi Al-Hujurat ini merupakan Quran surah ke-49 di dalam Al-Quran, urutan ke-49 ayat 12 sampai 13. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah membaca. Kemudian yang kedua, memahami isi kandungan Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 dan 13. Kemudian yang terakhir adalah tugas keterampilan menulis Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 dan 13. Ya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah membaca Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 2. Nah, silakan diperhatikan penggalan ayatnya. Jadi ayatnya sebenarnya agak panjang, akan tetapi pada pembelajaran ini ada potongan ayat atau penggalan ayat yang akan kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perhatikan huruf atau makhraj hurufnya, cara penyebutan huruf yang baik dan benar ya. Bukan wata'a tapi wata'awanu. Ini panjang. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Qa ya berada di tengah, berarti qalqalah. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Wata'awanu ya, ini potongan dari sini ya. Nah, ayatnya yang ini sama yang ini. Kemudian 'alal birri ya, wat taqwa. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ya, wala ta'awanu 'alal ismi ya. Di sini ini hamzah i ya, ini tipis bacanya, yang ini tebal ini sah ya. Jangan ada yang membaca 'alal ismi ya, salah, atau 'alal ismi, tapi yang benar adalah 'alal ismi ya. Ini agak samar dibacanya, samar. Wal 'udwan, perhatikan ini ada panjang, tanda panjang. Wal 'udwan. Oke, sama-sama kita membaca dari awal ya, langsung disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Selanjutnya membaca Quran surah Al-Maidah, Quran surah kelima ayat 3. Ya, tadi ayat 2, sekarang ayat ke-3. Nah, ini juga penggalannya ya. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Ulang ya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Ini penggalannya ya. Kemudian al-yawma akmaltu. Nah, boleh berhenti dulu ya, karena ini ada potongan-potongan ayat, nanti kita sambung
lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sekarang kita sambung ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, selanjutnya membaca Quran surah Al-Hujurat, Quran surah ke-49 tadi ayat 12 sampai 13. Ya, mari sama-sama Ananda bisa mengikuti ya. Ya, langsung disambung saja ya. Ya, insyaallah anak-anak yang kelas 6 semua sudah lancar membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu. Ulang ya. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minaz-zann. Inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, sekarang marilah kita pahami isi kandungan. Nah, isi kandungan dari Quran surah Al-Maidah, Quran surah ke-5 ayat 2 sampai 3. Ya, adapun yang tadi yang kita bahas ya, jadi hanya ada penggalan ayat. Nah, isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat kedua, jadi yang ini ya, yang nomor 3, poin ketiga. Kalau ini semua adalah isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat kedua. Akan tetapi yang tadi kita baca ini penggalannya saja. Nah, jadi yang kita baca ini kandungannya adalah perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan larangan untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi ini isi kandungannya. Jadi hendaklah kita semua anak-anakku tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, ya. Tetapi tidak melakukan tolong-menolong atau pertolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Banyak contohnya ya. Contohnya dalam tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, tolong teman yang dalam kesusahan. Kalau ini yang dalam kesusahan misalnya membantu ketika ujian, atau banyak contoh-contoh yang lain seperti misalnya membantu mereka mencuri atau yang lainnya ya. Selanjutnya isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah, jadi yang kita baca tadi isi kandungannya adalah yang ketiga ini, dan perintah untuk jangan takut kepada orang-orang kafir. Kita hendaknya takutnya kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jangan takut kepada orang-orang kafir? Karena Allah telah menyempurnakan agama Islam. Kemudian selanjutnya isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi ya. Nah, ini semua dari isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, perintah untuk menjauhi sebagian prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Orang-orang yang beriman diharamkan menggibah atau gibah ya, menceritakan kejelekan orang lain, nah, dan mencari keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, gibah atau mencari-cari keburukan atau kejelekan orang itu diharamkan. Jika dilanggar, nah ini ganjarannya akan mendapat dosa. Kemudian menggibah diperumpamakan oleh Allah memakan daging bangkai teman sendiri. Siapa yang mau makan bangkai? Ada tidak di sini kira-kira yang mau makan bangkai? Ya. Nah, makan daging yang mentah saja kita mungkin berpikir, apalagi memakan daging bangkai. Nah,
ini ghibah diperumpamakan oleh Allah makan bangkainya itu teman yang dicerita. Nah, kemudian selanjutnya orang-orang yang beriman diwajibkan untuk husnuzan. Apa itu husnuzan? Berbaik sangka. Nah, lawannya su'uzan. Kemudian perintah untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian yang terakhir mengingatkan bahwa Allah Maha menerima taubat bagi hambanya yang mau bertaubat. Ya. Kemudian selanjutnya isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat, Quran Surah ke-49 ayat 13. Yang pertama menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling kenal mengenal. Nah, di sini ada yang mungkin yang orang Jawa atau ada orang Bugis. Ya, kita berbeda-beda, beda suku, tapi kita diciptakan untuk saling kenal mengenal. Kemudian yang kedua, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bagus keimanannya. Kemudian yang terakhir, Allah menilai manusia berdasarkan dari kualitas imannya. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran yang ketiga yang kita lakukan adalah menulis Quran Surah Al-Ma'idah, Quran Surah kelima ayat 2-3, Quran Surah Al-Hujurat, Quran Surah ke-49 ayat 12-13. Nanti anak-anak bisa memilih ya, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3 atau Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 atau Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti boleh dipilih salah satu untuk ditulis di buku latihannya. Ya, ini Quran Surah Al-Ma'idah, Quran Surah kelima ayat 2, penggalannya saja yang tadi kita baca ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini penggalannya saja, boleh ditulis nanti ditulis di buku latihan ayat 2 dan 3. Nah, untuk Quran Surah Al-Ma'idah, nah penggalannya ya tadi ya. Nih, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat 2 dan 3 itu Quran Surah Al-Ma'idah. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat ini ditulis semua. Kalau pilih Quran Surah yang ayat ke-12. Kemudian yang terakhir Quran Surah Al-Hujurat, Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nanti boleh dipilih ayat 12 atau 13 atau tadi Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 penggalannya saja yang tadi dibahas. Mungkin sekian untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi indahnya saling membantu dan hidup rukun untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga anak-anakku semua tetap semangat dalam menuntut ilmu dan tetap belajar di rumah.